Bapak Ibu guru dari SD 3 Siboro yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam rangka workshop budaya positif di lingkungan sekolah kita ini. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang nantinya akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil akhir. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru hebat semuanya, perkenankanlah saya membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penguatan, dan yang terakhir penutup. Bapak Ibu guru hebat semuanya, marilah kita bersama-sama membuka acara workshop pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Bu Sri Nawarti SPD SD. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama sambut narasumber kita, Ibu Sri Nawarti SPD. Baik. Apa kabar Ibu Sri? Alhamdulillah baik Ibu. Oh iya. Sebelum kita mulai materi, bagaimana kalau kita berbincang-bincang lebih dahulu? Boleh, silakan. Oh iya, Ibu Sri, biar teman-teman tahu perjalanan Ibu Sri selama menjalani program PGP ini. Kira-kira Bu Sri ini sudah berapa lama perjalanannya, Ibu? Alhamdulillah sudah 3 bulan Ibu. Wah, sudah 3 bulan Bapak Ibu, sudah separuh perjalanan karena dalam PGP ini terdapat 6 bulan Bapak Ibu. Jadi Bu Sri ini sudah 3 bulan, berarti iya. Sudah separuh perjalanannya Bu? Iya, betul. Iya. Bagaimana Ibu bisa diceritakan perjalanan selama 3 bulan ini dalam PGP? Mudah-mudahan dari cerita Bu Sri nanti teman-teman bisa terinspirasi semuanya. Iya, ya, terima kasih. Memang betul teman-teman, saya sudah melaksanakan itu 3 bulan. Dari 6 sudah terlaksana 3 bulan. Jadi sudah setengah perjalanan. Ibaratkan saya itu naik kapal, saya sedang di tengah-tengah lautan. Mau mundur jauh ke depan, ke tujuan juga masih jauh. Intinya saya sekarang meluruskan niat saya untuk menjadi guru penggerak yang seperti yang diharapkan, itu saja. Karena sudah di tengah-tengah, jadi mau maju ya harus maju. Kalau mundur, tidak ada teman yang mundur, nanti saya malah kecebur. Iya. Jadi suka dukanya banyak sekali, tapi lebih ke sukanya. Jadi begini, kalau di guru penggerak awalnya saya ini takut tidak bisa mengikuti karena dengan IT saya yang pas-pasan. Tetapi setelah kesini, jadi saya justru asik menikmati Ibu. Jadi ada Mentimeter, ada betul itu, ada share screen. Jadi kita tahu share screen seperti apa. Dulu sebelum mengikuti guru penggerak tidak tahu yang namanya share screen Ibu. Sekarang sudah jadi makanan sehari-hari. Betul sekali, setiap hari ada share screen, Mentimeter. Itu luar biasa menurut saya karena dari awalnya saya kurang memahami tentang IT. Alhamdulillah itu. Kemudian juga bertemu dengan orang-orang hebat, itu yang sangat luar biasa, menjadi motivasi inspirasi saya ke depan Ibu. Ya, bagus sekali. Untuk dukanya Ibu bagaimana, bisa diceritakan? Dukanya kalau tugas sedang menumpuk di sekolah juga harus memberikan pelayanan kepada murid-murid, jadi itu suka
dukanya Ibu. Terus kemudian kalau ada Zoom, kalau di sekolah kita karena pegunungan kan sinyalnya susah. Jadi saya harus izin kepada Bapak Kepala Sekolah, terus pulang kasih. Itu sedihnya begitu Ibu. Tapi tetap suka kan? Suka, alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan takut untuk mendaftar CGP ya. Iya, untuk betul. angkatan selanjutnya. Karena ternyata dari CGP itu kita bisa banyak belajar tentang IT ya Bu ya. Iya, betul sekali Ibu. Nah, kalau begitu Bapak Ibu bersedia untuk mendaftar di CGP selanjutnya? Insya Allah. Wah, luar biasa, ternyata semuanya jadi termotivasi oleh Bu Sri. Tepuk tangan buat Bu Sri karena Bapak Ibu semuanya, ternyata dari PGP ini banyak sekali manfaatnya yang dapat diraih. Tentunya untuk anak didik kita semuanya bisa diterapkan di sekolah kita. Nah, demikian tadi perkenalan dari Ibu Sri dan bincang-bincangnya tentang PGP ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, baik silahkan Bapak Ibu untuk menyimak acara yang akan disampaikan oleh Bu Sri. Waktu saya sepenuhnya berikan kepada Ibu Sri. Monggo silahkan Bu Sri. Terima kasih Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 3 Sitoro, beliau Bapak Sunarso SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di gedung SD Negeri 3 Sitoro tanpa ada halangan suatu apapun dalam acara workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah. Salawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, saya Sri Nawarti dari SD Negeri 3 Sitoro, Kecamatan Sadang, yaitu calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Kebumen. Bapak Ibu yang berbahagia, workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah ini adalah aksi nyata modul 1.4 pada guru penggerak. Mari Bapak Ibu kita belajar bersama-sama, berkolaborasi dan saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Adapun materi yang hari ini akan saya sampaikan adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, apakah sudah pernah mempelajari materi ini? Belum. Baiklah Bapak Ibu, itulah materi kita hari ini. Di sini saya bukan orang yang paling hebat, bukan menggurui Bapak Ibu semua, tetapi saya di sini ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan, sehingga Bapak Ibu sebelum mengikuti guru penggerak pun sudah memahami materi-materinya, biar nanti tercipta budaya positif di lingkungan sekolah kita, yaitu SD Negeri 3 Sitoro. Nah, Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, kayaknya kepanjangan. Secara singkatnya, dari budaya
positif, kita bisa ambil budaya itu apa sih? Kebiasaan, pinter. Kebiasaan positif baik. Nah, jadi kebiasaan yang baik untuk tentunya yang berpihak pada murid, tidak memberatkan murid. Ya, jadi agar murid berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, sebelum materi kita lanjutkan, kita permainan dulu, namanya cobalah buka. Bapak Ibu sekarang berhadapan, boleh sama yang ibu bapak-bapak boleh berhadapan, dua-dua ya berhadapan. Tidak apa-apa dengan Pak Putih kan tidak harus berpegang. Untuk yang sebelah kanan, genggamlah tangan sekuat-kuatnya. Bayangkan bahwa pada genggaman itu adalah sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu, sehingga orang lain jangan sampai membukanya, ya. Kemudian yang sebelah kiri sampingnya berusaha membuka genggaman itu dengan segala cara. Pokoknya boleh dirayu, boleh dikritik, boleh dimarahi. Pokoknya ayo coba sekarang berhadapan, lalu satu menggenggam tangannya, coba. Tidak harus ada uang, tetapi genggam, bayangkan di dalamnya itu ada sesuatu yang sangat berharga. Ayo coba. Di dalamnya misalnya ada sesuatu yang berharga, boleh ditulis juga boleh. Kalau tidak ada, bayangkan, pokoknya ini tidak boleh dibuka, orang lain tidak boleh membukanya. Coba, ayo berhadapan, silakan. Ayo, coba, ayo. Ayo, coba ayo Pak Santo sama Pak Satria. Dikritiki boleh, dirayu, diberi uang boleh. Ayo. Oh iya, itu belum mau membuka, dipaksa belum mau membuka. Iya, ayo, dibuka saja. Boleh dikritiki, diintimidasi boleh. Ayo. Iya, terima kasih Ibu semua. Nah, tadi saya lihat ada yang tidak mau membuka tangannya karena ada uangnya yang belum bisa. Kemudian Pak Santo dengan mudahnya boleh dirayu menggunakan mau diberi uang, ternyata Mau dia. Tadi bagaimana Pak Santo tadi? Kenapa? Oh, mau karena dimingi uang. Iya. Kalau Buning, kenapa Buning kok tadi tidak mau membuka? Karena uang itu sangat berharga. Oh, karena uang itu sangat berharga. Betul. Nah, dari permainan tadi, kira-kira apa yang dapat kita ambil? Pelajaran apa yang dapat kita ambil? Coba. Siapa yang membuka tadi? Yang membuka Pak Santo ya. Kemudian yang tidak mau membuka Buning. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Coba. Siapa? Diri sendiri, betul sekali. Jadi kontrol itu ada pada diri sendiri. Meskipun tadi sudah dikritiki, sudah dirayu, tetapi tidak mau membuka karena kontrol sebenarnya adalah pada diri sendiri. Walaupun tadi Pak Santo itu mau membukanya, berarti kontrol pun ada pada Pak Santo. Karena tadi mungkin karena adanya kebutuhan atau keinginan karena ada harapan mau diberi ulang begitu. Iya, jadi kontrol itu ada pada diri kita. Pemegang kontrol itu ada
pada diri sendiri, baik guru maupun siswa. Jangan kita beranggapan bahwa kontrol itu ada pada guru, siswa pun kontrol itu ada pada siswa. Pada dasarnya guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Contohnya, meskipun ada tata tertib ya di sekolah, kenapa kok anak-anak masih mau melanggarnya, masih melanggarnya? Kenapa? Yaitu tadi, karena kontrol ada pada diri sendiri anak. Kita sebagai guru sudah berusaha maksimal mungkin, tetapi tetap kontrol itu ada pada anak, ada pada orang itu sendiri. Seperti itu, Ibu. Nah, sekarang makna disiplin. Saya mau bertanya, Bapak Ibu ketika datang ke sekolah tepat waktu itu karena apa? Alasannya apa? Coba saya ingin tahu. Ketika Bapak Ibu itu datang ke sekolah kemudian tepat waktu, itu alasannya apa? Coba, alasannya apa, Pak Satria? Takut sama kepala sekolahnya. Apakah karena takut kepada Bapak kepala sekolah atau karena aturannya memang begitu? Ayo, Pak Budi, kira-kira Pak Budi kalau berangkatnya itu tepat waktu musola itu karena apa? Karena apa? Karena keyakinan. Ayo. Karena disiplin tugas harus disesuaikan. Karena disiplin tugas harus disesuaikan. Berarti itu karena aturan ya, karena aturannya memang begitu ya. Oh iya, coba saya ingin bertanya sama Pak Satria. Iya, bagaimana? Kira-kira alasannya apa? Apakah sama dengan Pak Budi tadi bahwa karena aturannya memang masuknya jam segitu atau bagaimana? Kalau saya kadang telat sih soalnya. Oh, kadang telat. Ya, kadang telat. Baik, Bapak telat itu baik apa tidak sih? Buruk ya. Nah, jadi semua pasti punya alasan. Yang datang tepat waktu pasti memiliki alasan. Pak Satria juga terlambat juga pastinya memiliki alasan tersendiri. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Budi bahwa datang tepat waktu karena aturannya memang begitu. Berarti seperti yang saya sampaikan tadi, pemegang kontrol adalah pada diri sendiri. Kalau niatnya dari rumah, saya harus aturannya memang jam 7:15. Tapi seperti Pak Satria misalnya tadi telat. Nah, kontrol kan ada pada Pak Satria. Pada Pak Satria sendiri. Walaupun dengan aturan segitu, tapi Pak Satria sendiri menghendaki kontrol dirinya itu tadi, lah aku telat. Hari ini aku telat misalnya. Kan kontrol ada pada Pak Satria. Seperti Pak Budi itu tadi, oh saya harus berangkat karena aturannya jam sekian. Betul, itu berarti kontrol ada pada Pak Budi. Namun begitu, tadi jawabannya Pak Budi itu karena apa Pak Budi? Peraturan. Karena peraturan berarti ada faktor ekstrinsik dari luar. Bagaimana kalau itu dari dalam diri? Faktor dari dalam diri, intrinsik, bagaimana kira-kira? Tanggung jawab dan ingin memberikan contoh yang baik untuk anak-anak. Begitu. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara. Ada yang ingat semboyan Ki Hajar Dewantara apa? Ing ngarsa sunggulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan sebagai pemimpin kita harus memberikan suri tauladan. Di tengah memberikan semangat. Kita harus memberikan di depan kita harus memberikan contoh kepada murid-murid kita, datang tepat waktu, berperilaku baik, itu suri tauladan. Memberikan semangat, motivasi agar anak-anak semangat dalam belajar. Nah,
Nah, tadi disiplin, datang tepat waktu itu termasuk disiplin. Tetapi di sini saya akan bahas tentang disiplin positif. Tadi Pak Budi sudah disiplin, tetapi masih ada faktor ekstrinsik dari luar. Bagaimana agar disiplin itu menjadi disiplin positif yang berasal dari diri sendiri, dari intrinsik. Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Disiplin berbeda sama sekali dengan hukuman, meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantoro menyatakan, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki apa? Disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi tadi intrinsik, bukan ekstrinsik. Mungkin anak-anak sekarang banyak yang ekstrinsik, misalnya main di alam gurune karena takut ada hukuman, seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai seorang guru memberikan contoh dan agar anak-anak memiliki motivasi dari dalam diri, tidak takut karena hukuman. Anak hukuman kalau ora wis nyong kudune berangkat kasih, ya harus berangkat kasih, seperti itu. Nah, kesimpulannya, tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi intrinsik bersifat jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan hukuman maupun hadiah seperti yang disampaikan tadi. Mereka tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Bapak Ibu, siapa yang masih ingat tentang nilai-nilai kebajikan universal? Apa saja? Banyak sekali. Yo, ada jujur, ada apa lagi? Rasa hormat, toleransi, itu banyak sekali. Nah, di sini karena begitu banyaknya nilai-nilai universal, jadi kali ini saya akan membahas tentang yang berada di profil pelajar Pancasila. Tentunya kita tidak asing lagi dengan adanya profil pelajar Pancasila. Ada berapa? Profil pelajar Pancasila ada berapa? 6. Apa saja? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, itu yang akan saya sampaikan untuk nilai-nilai kebajikan universal. Karena banyak sekali, ada dari BO primary, ada 9 pilar. Nah, karena kita sekarang sedang gencar-gencarnya untuk kurikulum merdeka, maka saya akan membahas yang berada di profil pelajar Pancasila. Ini tadi ada beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Nah, tentunya saya
yakin dan saya juga karena saya di sekolah ini jadi saya tahu Bapak Ibu sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, contohnya setiap sebelum dan sesudah pembelajaran anak-anak tentunya berdoa dulu ya. Nah, itu masuk dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada membacakan Asmaul Husna, kemudian sholat duha, itu juga masuk ke dalam bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mandiri di sini yang sudah saya lakukan adalah anak-anak mandiri mengerjakan tugasnya masing-masing, belajar mengerjakan tugasnya masing-masing itu menggunakan media lingkungan sekitar. Jadi kemarin itu waktu bagian tumbuhan. Kemudian bernalar kritis. Bernalar kritis apa itu? Bapak Ibu, ada yang bernalar kritis itu apa? Ada yang bisa menyampaikan? Iya betul, berpikir cepat. Jadi anak-anak saat kita memberikan misalnya informasi tentang apa, itu anak-anak langsung dapat berpikir, berarti begini. Nah itu namanya bernalar kritis. Nah itu yang sudah saya lakukan adalah tentang memanfaatkan bahan bekas agar lingkungan tidak begitu kotor, tidak terlalu kotor. Anak-anak mengumpulkan barang-barang bekas yang nantinya akan dapat dijadikan sebagai sebuah karya, terserah anak nanti dapat melihat di YouTube. Kemudian berkebinekaan global. Berkebinekaan global itu banyak sekali. Kira-kira apa? Berkebinekaan global yang sudah kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin sudah melakukan tapi tidak tahu itu masuk ke berkebinekaan global, mungkin begitu. Itu seperti intinya itu mempertahankan budaya kita, budaya lokal kita. Budaya lokal kita di sini, apalagi di sini anak-anak banyak sekali yang suka ebek. Itu termasuk berkebinekaan global, mempertahankan tentang kebudayaannya. Terus kemudian sopan santun juga masuk dalam berkebinekaan global. Kemudian yang kelima, bergotong royong. Tentunya ini tidak asing lagi. Bergotong royong membersihkan kelas, membersihkan lingkungan kelas. Kemudian juga bergotong royong dalam pembelajaran saat bekerja kelompok. Jangan sampai bergotong royong saat mungkin ulangan harian. Itu berbeda. Bergotong royong di sini di saat kerja kelompok ataupun mungkin yang kira-kira dapat menggunakan gotong royong. Jangan sampai sedang ulangan harian, anak-anak sekarang boleh bergotong royong begitu. Jangan, walaupun itu bergotong royong masuk ke dalam profil pelajar Pancasila, tetapi kita harus dapat menempatkan sesuai dengan porsinya. Iya betul. Kemudian kreatif, anak-anak itu dapat kreatif. Kira-kira sudah dilakukan apa belum di sini? Sudah ya. Nah, yang saya lakukan di sini adalah kreatif itu anak-anak membuat kerajinan tangan dari barang bekas, botol minuman. Anak-anak melihat video di YouTube, mencari referensi di YouTube, kemudian di sekolahan anak-anak membuat hasil karya dari barang bekas. Kemudian selanjutnya adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kira-kira sudah ada yang pernah mempelajari belum? Belum? Iya. Nah, motivasi perilaku manusia. Dorongan pada diri sendiri baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu. Biasanya menurut Dian ini ya dalam bukunya itu 3 motivasi perilaku manusia, yaitu 1 untuk menghindari
bukan dari diri. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, itu berarti masih ekstrinsik. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah yang motivasi dari dalam diri, motivasi intrinsik. Hukuman dan penghargaan. Memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Bagaimana ini Bapak Ibu? Kita memberikan penghargaan kepada yang pandai ranking 1, sejatinya sedang menghukum yang tidak mendapatkan peringkat. Itu mengapa dari kurikulum 2013 itu sudah tidak diperbolehkan memberikan ranking atau penghargaan. Kenapa? Yaitu karena memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Tidak hanya anak, guru pun. Misalnya, Bapak Kepala Sekolah memberikan penghargaan kepada saya, padahal kinerja saya mungkin baik di A tetapi tidak baik di B. Nah, sedangkan Pak Satria mungkin baik di B tetapi tidak baik di A. Kemungkinan. Nah, Pak Kepala Sekolah memberikan penghargaan kepada saya, pasti Pak Satria iya, Pak Narso mesti PKC. Nah, ada yang merasa terhukum, ada yang merasa jadi minder, merasa gagal, rendah diri jadinya. Seperti itu. Nah, begitu juga kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak kita sendiri yang sudah orang dewasa, orang tua saja masih memiliki rasa iri, begitu kan? Dengki. Apalagi anak-anak itu masih sangat rentan dengan perasaan seperti itu. Ah, masa itu si A kok dapat hadiah dari bu guru ya? Kenapa saya kok tidak ya? Padahal tulisannya lebih bagus. Itu tulisannya acak-acakan, bisa saja seperti itu. Dan anak tersebut bisa merasa dirinya gagal dan rendah diri, seperti itu. Hukuman dan penghargaan itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Kebiasaan. Iya, menjadi kebiasaan, betul sekali. Kalau tidak diberi penghargaan nanti ada orang penghargaannya, begitu kan? Nah, itu tidak efektif. Jadi harus selalu diberi penghargaan. Kemudian penghargaan merusak hubungan seperti sudah saya sampaikan tadi. Penghargaan mengurangi ketepatan. Kira-kira bagaimana ini penghargaan mengurangi ketepatan? Kadang tidak sesuai, tidak tepat. Penghargaan menurunkan kualitas. Jadi misalnya si sudah mendapat penghargaan, lah saya tidak mau belajar. Begini saja saya sudah dapat ranking, sudah dapat hadiah, begitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Seharusnya anak itu sudah dapat berkreativitas lebih, lah saya pekerjaannya begini saja sudah dapat penghargaan, kenapa harus saya lebih bagus lagi? Pasti begitu. Nah, penghargaan menghukum. Ini seperti yang tadi, menghukum teman yang lain. Selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen pada tahun 2004. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya adalah bukan pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya.
keyakinan kelas. Dulu tata tertib kelas. Sekarang kemarin sudah kesepakatan kelas. Sekarang berubah lagi menjadi keyakinan kelas. Kira-kira kenapa sih harus keyakinan kelas? Ada yang dapat menjawab kenapa harus keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dipahami oleh semua warga kelas. Nah, kalau peraturan, kenapa tidak peraturan kelas? Kenapa harus keyakinan kelas? Jadi peraturan kelas itu, kalau dulu tata tertib kelas, peraturan kelas. Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan berisik saat belajar atau pelajaran. Itu yang membuat siapa? Saya tanya. Yang membuat tata tertib peraturan siapa? Guru atau sekolah, betul. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama dengan siswa atau dengan murid. Ayo diberi motivasi. Ini apa tentang tata tertib, tentang disiplin sekolah seperti ini. Ayo kita buat keyakinan yang akan kita yakini bersama dan akan kita lakukan bersama. Itu kenapa harus keyakinan kelas begitu? Karena kita membuatnya adalah bersama siswa. Jadi siswa merasa, oh itu saya juga membuat itu. Nah, sedangkan kalau tata tertib, kalau peraturan kelas, kan yang membuat sekolah. Apakah anak-anak nyaman? Apa murid nyaman dengan peraturan itu? Belum tentu. Nah, makanya sekarang kenapa harus keyakinan kelas? Agar anak-anak merasa nyaman dengan keyakinan tersebut sehingga akan melakukannya. Keyakinan kelas yang dilakukan secara terus-menerus oleh anak-anak sehingga akan menjadi budaya sekolah. Maka untuk itu, mari bersama-sama kita membuat keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6 yang sudah disetujui anak-anak. Kemudian akan anak-anak lakukan secara terus-menerus sehingga akan menjadi budaya positif di sekolah. Langkah-langkahnya apa? Langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas itu apa saja sih? Orang langsung ujuk-ujuk ditulis, ditempel. Nah, langkah-langkahnya adalah meminta pendapat siswa tentang peraturan yang akan disepakati. Yuk, garis bawah, disepakati bersama. Kemudian mencatat masukan siswa atau siswa mencatat dalam kertas. Kemudian menyusun keyakinan kelas dengan kalimat positif. Kalimat positif itu yang bagaimana? Kalau dulu mungkin di tata tertib jangan mencontek saat undangan. Nah, kalau di keyakinan kelas itu menggunakan kalimat positif. Kalau menggunakan kata jangan itu adalah kalimat negatif. Nah, bagaimana dengan kalimat yang positif? Menjadi jujur dalam bertindak. Ini sudah mencakup, jujur dalam bertindak itu sudah mencakup banyak hal, termasuk tadi tidak mencontek saat ulangan. Hindari kata jangan. Misalnya seperti itu. Nah, seperti kemarin, kalau dulu mungkin jangan mencoret-coret meja menggunakan tip X. Sekarang bagaimana? Kata positifnya bagaimana? Berarti kalimat positifnya. Kalau jangan mencoret-coret meja menggunakan tip X, kira-kira kalimat positifnya apa? Gunakan alat tertulis sesuai dengan kebutuhan atau keperluannya. Nah, kemarin alhamdulillah di kelas 4 yang mejanya dulu sudah berwarna-warni, berbatik menggunakan tip X, sekarang kemarin dengan
adanya keyakinan kelas bersama diusuk-usuk, dibuang memakai sendok. Dikerok pakai sendok. Saya suruh anak-anak bawa sendok dari rumah sampai di sini. Bu, mau buat apa? Kan kita tidak bawa makanan. Memang Bu tidak buat untuk makanan. Kemarin masih ingat dengan keyakinan kelas kita apa? Oh iya Bu, menggunakan alat tulis dengan sesuai kebutuhan. Sekarang bersihkan. Langsung waduh, Nah, itu dapat dicontoh nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membawa sendok suruh membersihkan. Nanti Bapak Ibu bisa melihat itu contoh-contoh meja yang sudah dibersihkan menggunakan sendok. Nah, dari saat itu anak-anak sudah tidak coret-coret lagi. Nah, entah besok apakah mau mulai lagi atau tidak, tugas kita sebagai guru adalah mengingatkannya. Nah, ini keyakinan kelas kemarin yang sudah kita buat. Jadi meminta pendapat siswa lalu menuliskan di kertas, menulisnya salah ketik, ditempel di kertas. Selanjutnya Bapak Ibu, materi kebutuhan dasar manusia. Tentunya tidak asing lagi kebutuhan dasar manusia bagi kita. Kalau dulu zaman saya sekolah, kebutuhan dasar manusia ada 3 apa? Sandang, pangan, papan. Betul tidak? Apakah berbeda dengan Bapak Ibu? Saya kira sama. Nah, sekarang ada pengembangan lagi Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Kalau kebutuhan sandang, pangan, papan itu masuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ternyata itu masuk kebutuhan dasar. Ingin disayangi, ingin merasa diterima, anak-anak ingin dirangkul, disayangi, diterima, itu masuk kasih sayang, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ternyata tidak hanya anak-anak, kita saja ingin diakui atas kemampuan kita sendiri. Apalagi anak-anak yang masih ingin dimanja, ingin dipuji, tentunya itu adalah menjadi kebutuhan pengakuan atas kemampuan anak-anak. Kemudian yang keempat, kebebasan, kebutuhan akan pilihan, menginginkan sesuatu pilihan, bergerak ke sana kemari, bermain ke sana kemari, itu adalah kebebasan. Kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, bermain, karena anak-anak itu adalah jiwanya masih bermain. Jadi anak-anak itu merasa senang jika belajarnya mungkin sambil bermain. Nah ini, mari kita belajar bersama. Jangan belajar hanya di dalam ruangan saja. Pasti saya yakin anak-anak lebih dapat menerima pelajaran atau lebih senang dengan belajar di luar. Kita tidak harus misalnya mempelajari yang di luar itu tidak ada. Contohnya saja, saat anak-anak disuruh menggambar pemandangan, yang sering digambar apa Bapak Ibu? 2 gunung bergendung. Lah kuwi nyoba dari mana? Coba mulai dari besok saat pembelajaran misalnya seni rupa untuk menggambar pemandangan atau menggambar sesuatu, anak diajak keluar. Coba sekarang amati lingkungan di luar. Coba
begini. Jangan. Itu mematikan kreativitas. Begitu. Nah, sekarang materi 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah menghukum. Seorang penghukum akan menggunakan hukuman fisik atau verbal. Contohnya dengan kalimat, patuhi aturan saya atau awas kamu. Besok jangan seperti itu lagi. Sekarang keliling lapangan, silakan kamu tadi telat. Jangan seperti itu. Nah, ini ada contoh video posisi penghukum biar Buning tidak mengantuk. Ayo kita saksikan bersama. Oh belum. Suaranya sudah masuk sudah. Kagetnya. Dikerasin, Pak. Dikerasin sedikit. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar malas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket. Berapa? Kenapa? Kamu tolak ibu. Berani-beraninya jawab. Masuk tidak Pak Iza? Terlambat, Berani. masih berani jawab nggak? Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jahat banget. Dan itulah tadi posisi penghukum. Jadi Bapak Ibu, yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Bersuara lembut Bapak Ibu, tidak marah-marah, membuat orang lain tidak nyaman, bersalah dan tidak percaya diri. Contohnya adalah, berapa kali coba Ibu harus bilang sama kamu, karena kamu, Ibu jadi dimarahi Bapak Kepala Sekolah. Seperti itu contoh kalimatnya. Nah, ini adalah video, contoh videonya. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur Bapak Kepala Sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Dan itulah tadi posisi posisi membuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah posisi sebagai teman. Posisi ini berupa hubungan baik antara guru dan murid. Kalimatnya biasanya, ayolah demi ibu, ayo ingat bantuan ibu kemarin, ayolah ingat kemarin bapak sudah berbuat seperti ini sama kamu. Ya sudah, nanti ibu bantu, misalnya selesaikan masalah kamu. Itu kalimat-kalimat sebagai teman.
videonya sebagai posisi sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itulah tadi posisi sebagai teman. Jadi kalimatnya juga seperti dengan teman. Selanjutnya adalah yang keempat, itu posisi sebagai pemantau. Pemantau berarti mengawasi, bertanggung jawab atas orang-orang yang diawasi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, dapat membedakan hubungan pribadi dan murid. Contohnya apa? Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu. Ya, ini ada posisi pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu tadi posisi pemantau. Selanjutnya yang terakhir adalah posisi manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusinya atas permasalahannya sendiri. Biasanya kalimatnya adalah apa yang kita yakini. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Begitu kalimatnya. Ini adalah contoh video posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak?
itulah tadi posisi sebagai manajer. Tadi sudah menyimak dari penghukum, pembuat bersalah, teman, terus pemantau, kemudian langsung manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu selama ini sebagai apa? Ayo, jujur saja. Jujur saja, posisi selama ini dari 5 ini kira-kira apa? Apakah penghukum? Penghukum. Apa Bu Eri selama ini kira-kira yang mana? Apa pemantau? Apa teman? Atau penghukum Bu Eri? Masih penghukum. Betul sekali. Sebelum saya mempelajari di guru penggerak ini, belajar di guru penggerak ini, kayaknya penghukum adalah yang paling tepat ya. Yang paling tepat. Nah, tadi dari ekspresinya saja kita bisa melihat saat penghukum amat sudah diam begini, sudah ketakutan. Itu penghukum itu akan jangka panjang. Jangka panjang, efeknya jangka panjang. Contohnya, masih ingat saat SD mungkin ada yang pernah dipukul atau disuruh lari lapangan berapa kali oleh bapak ibu gurunya? Wah, masih ingat sampai sekarang? Masih. Itu penghukum adalah mungkin sampai tua. Saya juga pernah dulu waktu SD masih ingat kukunya panjang dipukul pakai penggarisan oleh guru olahraga. Nah, itu penghukum sampai sekarang masih ingat. Betul sekali. Nah, yang saya harapkan, mari kita belajar bersama-sama. Setelah melihat 5 kontrol tadi, kita berusaha merubah diri kita sebagai seorang pendidik. Mari belajar bersama menggunakan yang manajer. Dari pelajarannya saja tadi kan anak sudah ekspresinya, ya Bu, siap Bu, mau mengganti Bu. Nah, itulah tadi. Jadi anak akan merasa tidak disakiti, tidak diintimidasi, justru akan mengalir. Apa solusi yang akan dilakukan? Seperti itu. Kemudian selanjutnya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berkaitan dengan tadi yang 5 kontrol yang terakhir, yaitu manajer yang 5. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Tadi sudah disampaikan, sudah ada masalahnya, tetapi anak sudah masih jujur, masih dengan senang hati jujur, tidak merasa jujurnya tidak terasa berat, tapi dengan senang hati berperilaku jujur. Nah, tahapan segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan yang sudah dibuat bersama-sama. Inilah segitiga restitusi. Ada tahapan validasi tindakan. Tadi kalimatnya menggunakan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu masuk validasi tindakan yang salah. Kemudian menstabilkan identitas. Kalimatnya bagaimana? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tetapi bagaimana kita bukan ingin mencari kesalahan, tetapi bagaimana kita memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Keyakinan tadi yang sudah dibuat di kelas. Keyakinan kelas, apa yang kamu langgar, bagaimana untuk memperbaikinya. Ini ada yang sudah saya lakukan di kelas 4, yaitu skenario-nya yaitu pada tugas demonstrasi kalau tidak salah, modul 1.4. Ini adalah kelas 4 saat sedang melaksanakan ulangan harian. Ini berusaha mencontek hasil ulangan teman sebelahnya. Sebagai guru, saya harus menyelesaikan masalah ini dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Ini adalah contohnya. Nah, ini.
dulu mejanya masih seperti itu, berbatik. Kreatif. Ini sedang ulangan. Iya, itu contoh tiga restitusi yang sudah saya lakukan. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi materi workshop hari ini. Ada disiplin positif, kemudian ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum acara kita lanjutkan, mari, mungkin capek mengantuk, mari kita bergoyang sebentar, semua berdiri. Nanti ikuti video yang ada di sana, jadi nanti biar bergerak-gerak. Ya.
dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Waktu saya serahkan kepada moderator. Wah, hebat sekali, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Nah, demikianlah materi yang sangat menarik yang disampaikan oleh Bu Sri Nawarti. Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya yaitu penguatan. Monggo kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang mau disampaikan kepada Ibu Sri atau ditanyakan, mumpung masih bertemu dengan Ibu Sri. Monggo. Ya, sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara dan moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan bahwa sungguh luar biasa apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Sri Nawarti. Dan setelah menyaksikan apa yang telah diterapkan oleh Bu Sri Nawarti di sekolah, seperti halnya penerapan segitiga restitusi pada anak yang melakukan pelanggaran keyakinan di sekolah. Saya sebagai rekan kerja sangat termotivasi untuk menerapkan segitiga restitusi pada anak seperti yang tadi telah diterapkan dan dijelaskan oleh Bu Sri Nawarti. Selanjutnya saya ingin menanyakan terkait yang pertama, saya memiliki siswa yang sangat sering terlambat. Yang saya ingin tanyakan, mohon berikan contoh penanganan yang tepat agar permasalahan tersebut dapat teratasi dan sekiranya dapat saya praktikan. Terima kasih. Silahkan untuk ditanya. Baik, pertanyaan yang sangat menarik tentang segitiga restitusi. Ibu Sri, tadi rekan dari Ibu Sri itu memiliki permasalahan dengan siswanya, Ibu. Iya. Nah, siswanya itu sering sekali terlambat. Nah, Ibu Sri tolong bantu teman Ibu agar menyelesaikan masalah tersebut. Langkahnya seperti apa? Iya, terima kasih. Tadi Ibu Eri sudah menyampaikan tentang permasalahan Ibu Eri bahwa ada anak yang sering terlambat. Ya, mungkin kita bisa, karena kita sudah sedikit tahu tentang segitiga restitusi, mari kita masalah itu kita selesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi, sehingga anak akan merasa tidak terintimidasi dan merasa mau berbuat jujur. Kenapa selalu terlambat? Nah, caranya seperti tadi, Ibu. Ibu jangan kita berusaha jangan menyelesaikan permasalahan itu atau menegur anak itu di depan rekan-rekannya, karena itu secara tidak langsung akan membuat rasa mungkin malu atau merasa anak itu menjadi malu dengan teman-temannya seperti itu. Nah, dipanggil kemudian ditanyakan kenapa terlambat, apa permasalahannya, tadi malam tidur jam berapa. Mungkin kan terkadang ada anak-anak yang membantu orang tuanya sampai malam atau bahkan malah justru main game. Nah, dari nanti jawaban anak tersebut, Ibu baru dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi anak tersebut. Seperti itu, Ibu. Mungkin juga karena apakah main game kan berbeda, nanti saat anak bermain game atau membantu dengan orang tua, kita penyelesaiannya berbeda-beda. Yang penting kita intinya jangan membuat anak merasa bersalah, jangan membuat anak merasa terbebani dengan apa pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan. Kemudian itu kita kembali lagi kepada keyakinan kelas, Ibu. Kita cobalah kita bersama-sama membuat keyakinan kelas yang ada. Tidak harus banyak, 3-7 saja, kalau dilaksanakan pasti akan luar biasa. Seperti itu. Terima kasih. Bagaimana Ibu? Sudah cukup? Iya, terima kasih atas jawabannya, sangat jelas. Semoga bisa saya laksanakan dan bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Terima kasih. Terima kasih sekali. Sebelum acara kita tutup, saya berikan waktu kepada beliau, Bapak Kepala SD 3 Sepuro, yang akan memberikan sepatah dua kata. Dan untuk acara hari ini, monggo kepada beliau
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kita semua bisa mengikuti kegiatan dari Bu Sri Nawarti, yaitu workshop implementasi budaya positif di lingkungan sekolah, yang itu merupakan salah satu kegiatan pada sesi aksi nyata modul 1.4 program calon guru penggerak angkatan 6, yang kebetulan tadi sudah disampaikan oleh beliau Bu Sri Nawarti sudah berjalan selama 3 bulan. Mudah-mudahan ke depan juga berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil yang memuaskan, tidak hanya untuk Bu Sri sendiri, tapi untuk peserta workshop hari ini semua. Salam dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu menyampaikan sahabatnya besok di hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat yang mendapat syafaat dari beliau. Amin. Allahumma amin. Peserta workshop yang saya hormati, alhamdulillah tadi dari awal sampai akhir pemaparan kegiatan workshop oleh Bu Sri Nawarti sudah berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan kegiatan ini menjadikan motivasi atau dorongan atau menjadikan pengalaman yang sangat berharga bagi rekan-rekan guru di sini yang mengikuti workshop untuk dapat ikut serta menerapkan di kelasnya masing-masing. Harapan saya mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Sri bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bapak Sunarso SPD. Sebelum kita tutup dari rangkaian acara yang tadi sudah diberikan dan materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Sri Nawarti, saya selaku moderator memberikan harapan kepada Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan setelah melihat dan mendengarkan paparan dari Ibu Sri tentang budaya positif, guru-guru di SD Negeri 3 Sibolo ini bisa menerapkannya dan juga menerapkan budaya positif di sekolah ini, dan tentunya tidak hanya untuk guru saja, tetapi untuk murid saja, tetapi bisa dilaksanakan untuk guru dan semua warga yang ada di sekolah ini. Amin. Tentunya harus dengan motivasi yang ada pada diri sendiri, bukan karena motivasi ekstrinsik seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Sri tadi. Acara selanjutnya yaitu penutup. Namun sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf yang setulus-tulusnya. Banyak kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.